Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Nafsa. Oke. Materi ketiga kita adalah dampak masif dari korupsi. Apa aja dampak masif dari korupsi? Yaitu ini. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Dampak masif korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Nah, ketika korupsi ini merajalela tanpa bisa dikontrol, ya, tentunya kita harus sadar adanya tindakan korupsi yang mungkin yang terbuka lebar kesempatannya untuk kita lakukan di kehidupan kita selanjutnya. Maka dari itu kita harus selalu menjaga dan melindungi diri kita supaya terhindar dari tindak korupsi. Ya. Dampak masifnya itu apa terhadap sosial dan kemiskinan? Yang pertama adalah ketika kita melakukan tindak korupsi, semoga aja tidak, sebisa mungkin kita harus menghindari tindak korupsi itu. Yang pertama adalah mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Nah, di sini jasa dan pelayanan publik ini praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Jadi kemahalan ini adalah akibat dari sebenarnya dana tersebut untuk membangun sarana dan prasarana jasa publik ini dikorupsi sehingga sarana dan prasarana itu akan tidak tercapai, ya, sehingga pembiayaannya akan dibebankan ke pelakunya atau pengguna jasa publik itu. Ya, kalau sudah jasa dan pelayanan publik mahal, otomatis masyarakat akan enggan menggunakan layanan-layanan publik. Banyak layanan publik itu, pembikinan SIM, pembikinan KTP, pembikinan kartu keluarga, pembuatan kartu BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, ini akan mahal. Nah, ini yang harus kita hindari karena ketika kita korupsi, dampak buruknya salah satunya adalah akan meningkatnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua adalah pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Lemahnya koordinasi dan pendanaan dan lembaga karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri akhirnya akan membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan. Nah, ketika korupsi ini merajalela, maka pendapatan akan timpang antara ada perbedaan besar antara yang miskin, yang kaya hanya sedikit, yang miskin akan banyak. Nah, ketimpangan ini akan memperlambat pengentasan kemiskinan. Gitu. Oke. Terbatasnya yang ketiga adalah terbatasnya akses bagi masyarakat miskin karena adanya korupsi, otomatis dana pemerintah akan dimakan oleh satu pihak saja atau beberapa oknum saja, sehingga dana pemerintah akan kurang dalam membangun fasilitas untuk mengentaskan masyarakat miskin ini, sehingga terbatasnya akses kesehatan, akses sosial, yang sebenarnya dapat dibantu oleh pemerintah karena dananya kurang karena dikorupsi, ini akan terbatas aksesnya, tidak bisa semaksimal mungkin pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tadi. Nah, ini yang paling berbahaya, meningkatnya angka kriminalitas karena miskin, ketimpangan pendapatan semakin besar, maka semua orang akan mencari jalan pintas untuk bisa bertahan hidup, yaitu melakukan tindak kriminal, pencurian, perampokan, pembunuhan, banyak sekali. Jadi akibat buruk dari korupsi. Nah, ini solidaritas sosial makin langka.
Nah, masyarakat masih tidak punya pegangan, ya, karena semuanya dianggap melakukan tidak korupsi sudah lumrah dilakukan oleh semua orang, sehingga tingkat solidaritas sosial semakin langka. Nggak ada solidaritas antara kita. Kehidupan kita kan individualis, mementingkan pemikiran sendiri. Pikirannya begini, wah semuanya sudah korupsi, ya, maka yang nggak korupsi pun akan dianggap korupsi gitu, di tengah masyarakat. Ini solidaritas akan semakin langka. Lalu yang terakhir adalah demoralisasi. Masyarakat akan semakin individualis, ya. Masyarakat akan mengira semua dari perangkat pemerintah, ya, pegawai pemerintah itu melakukan tidak korupsi, jadi itu merasa lumrah, sehingga adanya demoralisasi, ya. Masyarakat akan berkehidupan semakin individualis ini berbahaya, jadi tidak mempunyai solidaritas, tidak mempunyai empati terhadap tetangga, terhadap orang lain. Yang dipentingkan adalah keluarganya sendiri, yaitu mensejahterakan keluarganya sendiri, tidak ikut mensejahterakan masyarakat sekitar. Padahal tugas kita sebagai manusia, selain hablum minan nas, selain hablum minallah, juga hablum minan nas, kan. Juga harus bersosialisasi dengan orang, sesama manusia, saling tolong menolong, ya. Apalagi di agama kita, agama Islam, selalu mengajarkan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, untuk sama-sama membantu sesama manusia, yaitu sama tetangga, sama masyarakat, saling bergotong royong. Nah, ini yang paling penting. Oke, baik, itulah tadi dampak-dampak dari korupsi yang sangat berbahaya sekali, ya. Sebaiknya kita sadar, ya, nanti adik-adik sekalian ketika nanti sudah kerja, sebagaimana mungkin hindarilah tindak korupsi, selalu berserah diri kepada Allah, ya, mementingkan kehidupan akhirat, ya, dan sadar mempertebal akhlak untuk selalu di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala tindakan kita akan terhindar dari tindak KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian, dan selanjutnya akan kita bahas di tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.